Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku. Kali ini aku akan mengajak kalian untuk naik Surabaya Bus dari halte Alun-Alun Contong, sekaligus bercerita mengenai pengalaman mengantarkan teman dari Filipina jalan-jalan di kota Surabaya menggunakan Surabaya Bus dan Trans Semanggi. Sebelum berlanjut, jangan lupa untuk subscribe ya. Terima kasih. Ini aku berjalan kaki dari daerah Bubutan menuju ke halte Alun-Alun Contong. Sebenarnya untuk naik Surabaya Bus itu bisa juga dari halte Pirngadi ya. Tetapi kalau dari halte Pirngadi itu akan lebih lama karena harus memutar dulu di Jembatan Merah. Jadi biar cepet, ini aku memutuskan untuk berjalan kaki ke arah halte Alun-Alun Contong. Haltenya itu berada di persimpangan jalan ya yang menuju ke arah Peneleh ya kalau nggak salah. Sayangnya di sini itu masih terdapat proyek ya, proyek pembangunan saluran atau taman ya, saya kurang paham, sehingga halte dari alun-alun Contongnya itu digeser ya, mendekati dari persimpangan jalan. Ini videonya saya ambil sekitar awal Desember 2022. Jadi nanti misalkan kalau kalian lihat video ini sudah jadi tamannya atau sudah selesai, maka akan berbeda. Pokoknya ini saya ambil bulan Desember. Jadi masih ada pengerjaan proyek ini ya. Nah, alun-alun Contong ini merupakan salah satu bangunan bersejarah ya, area bersejarah yang merupakan jejak peninggalan dari kerajaan di Surabaya. Jadi dulu itu katanya ada kerajaan di Surabaya yang punya kawasan namanya Alun-Alun Contong ini ya sebagai situs bersejarahnya. Nah, ini aku berjalan kaki ke haltenya. Kalau kalian melihat ini cukup memprihatinkan ya karena memang tidak ada trotoar yang layak. Kemudian di sini banyak sekali material seperti kayu, kemudian seng, beberapa itu besi ya, berada di pinggir jalan. Jadi kita harus benar-benar hati-hati ketika akan menunggu bus di halte Alun-Alun Contong ini. Nah, itu jembatan menuju ke arah Peneleh ya, ke arah Museum Cokro Aminoto. Oke, kita tunggu dulu Surabaya busnya itu datang kembali. Jadi di sini ya tempat menunggunya. Kalau kalian rombongan ya otomatis harus berdesak-desakan ya agar tidak berada di pinggir jalan. Kalau hujan deras ya siapkan payung. Kalau panas ya berteduh dulu di bawah rimbunnya pohon itu. Oke, jadi ini kondisi halte di Alun-Alun Contong. Bus yang melintas di sini adalah bus dari arah Raja Wali, dari arah Jembatan Merah menuju ke Terminal Bungurasi. Aku lanjutkan lagi mengenai cerita teman aku yang dari Filipina itu datang ke Surabaya. Jadi dia itu memang ingin jalan-jalan ke Indonesia. Ada dua tempat yang ia kunjungi. Yang pertama Jakarta karena merupakan tempat eh, pertama kali datang dari pesawat ya, itu di Jakarta. Kemudian kemarin itu dia ke Malang ke rumah aku. Setelah itu dari Malang naik bis menuju ke arah Surabaya karena ia ingin melihat kondisi kota Surabaya dari dekat ya. Kebetulan ia memang suka bangunan bersejarah seperti gedung-gedung tua, kemudian monumen-monumen, museum dan sebagainya. Jadi Surabaya itu menjadi destinasi pilihannya ketika jalan-jalan ke Indonesia. Kemarin aku menggunakan Surabaya Bus dan Trans Semanggi Surabaya untuk berjalan-jalan di Surabaya dengan temanku itu. Ya. Nah, ternyata dari pengalamanku dengan dia,
itu cukup bagus waktu tunggunya. Artinya kami tidak perlu menunggu waktu terlalu lama untuk mengunjungi beberapa tempat di Surabaya. Kebetulan memang rute yang aku susun itu sesuai dengan rute Surabaya Bus R1 dan R2. Pertama kali kami dari Bungurasi itu naik Surabaya Bus mengunjungi gedung Intiland yang berada di Jalan Panglima Sudirman. Karena dia ingin sekali untuk mengunjungi tempat tersebut setelah melihat dari film Aruna dan Lidahnya. Nah, saya juga bingung ya mengapa dia jauh-jauh ke Surabaya malah ingin melihat gedung tersebut, karena menurutnya gedung tersebut unik ya, sehingga menjadi salah satu keinginannya. Dari kemarin dari gedung Intiland, kemudian kami melanjutkan perjalanan ke Museum Dr. Sutomo dan turun di halte Pirngadi. Itu tujuan kedua. Jadi dari halte Urip Sumoharjo ya, kami jalan kaki dulu ke Intiland, foto-foto di situ. Kemudian balik lagi ke halte menuju ke arah utara ke halte Pirngadi. Nah, lalu kami ke Museum Dr. Sutomo. Di sana kami diterima cukup baik oleh petugasnya, dijelaskan mengenai sejarah kota Surabaya dan kemudian mendapatkan beberapa buku dan peta wisata kota Surabaya. Ternyata peta tersebut hanya diberikan kepada beberapa pengunjung khusus seperti tamu dari luar negeri ya, teman saya dapat kemarin. Dari Museum Dr. Sutomo kemudian kami melanjutkan perjalanan ke jembatan ke Pasar Turi, halte Pasar Turi untuk menuju ke Tugu Pahlawan. Karena kalau ke Surabaya tidak ke Tugu Pahlawan rasanya kurang. Di situ kami cukup lama karena memang areanya luas ya. Kami jalan kaki dulu dari halte Pasar Turi ke Tugu Pahlawannya, menikmati pemandangan di di Tugu Pahlawan, lalu masuk ke museumnya. Di sana ia takjub dengan bangunan di Tugu Pahlawan tersebut. Setelah dari Tugu Pahlawan, kemudian kami lanjut lagi balik ke halte Pasar Turi untuk kemudian ke Jembatan Merah. Karena dia ingin sekali melihat kota bawah Surabaya. Dalam hal ini sekitar Jembatan Merah dan Jalan Raja Wali. Di sana banyak gedung-gedung kuno dengan 4 gaya ya, 4 gaya yang berbeda. Nah, di situ dia sangat menikmati karena banyak gedung-gedung di sekitar situ seperti gedung PTPN, gedung Bank Jawa Timur, gedung BNI ya kan, dan sebagainya. Nah, mulanya kami itu ingin ke Museum Bank Indonesia yang berada di Jalan Kasuari. Ternyata setelah di sana gedungnya tutup ya, masih direnovasi atau apa saya kurang paham. Kata satpamnya masih tutup sehingga kami tidak bisa masuk. Ya agak kecewa juga karena sudah jauh-jauh ke sana ternyata tutup. Akhirnya kami kembali lagi ke Jembatan Merah, foto-foto dan sampai terakhir di Kia-Kia ya, yang di gapurnya Kia-Kia. Saya bilang kalau kamu mau ke sini ya kamu harus malam hari. Kalau siang hari itu masih panas ya, kalau malam hari itu ada pasar malamnya di akhir pekan. Dari Jembatan Merah kemudian kami naik Surabaya Bus lagi menuju ke alun-alun Surabaya ya, turun di halte Gubernur Suryo. Sayangnya di sana itu sedang ada peringatan hari anti korupsi sehingga banyak stand yang dibangun, dan juga saat itu museum bawah tanahnya masih ditutup ya. Jadi agak kecewa juga ya, karena sebenarnya dia sudah ingin sekali ke sana, tetapi karena ada event akhirnya belum bisa menikmati dengan leluasa. Jadi sayang sekali kalau gedung seperti itu ya, memang itu kan gedung milik negara ya, tetapi kalau misalkan ada event akhirnya ada turis yang mau datang tidak bisa menikmati ya, sayang sekali. Nah dari situ akhirnya saya bingung mau ngajak kemana lagi karena sudah habis ya menurut saya. Tetapi ada satu sih, Mount Castle. Sebelum mau ke Mount Castle kami makan es krim dulu di Zargandi yang berada di seberang alun-alun. Dia sangat menikmati karena di situ ada bangunan bersejarah juga ya, ada ceritanya. Makan es krim di situ dan kemudian memutuskan untuk jalan kaki ke
Mountcastle ya, melewati Delta Plaza. Nah, di situ saya bilang kalau Delta Plaza itu dulunya adalah rumah sakit Simpang yang menjadi tempat praktik dari Dr. Sutomo ketika masa perjuangan dulu. Dari Mountcastle itu dia sangat menikmati karena cukup asik ya, cukup unik ya, kapal selamnya tidak ada di negaranya. Nah, ada satu kejadian yang cukup lucu ketika kami jalan kaki dari alun-alun Surabaya ke Mountcastle. Itu kan banyak pembatas jalan di trotoar ya, kalau nggak salah itu namanya, lupa saya namanya ya, pokoknya yang dibuat ada semacam tiang-tiang itu loh ya. Menurutnya itu sangat tidak penting untuk dibangun karena beberapa kali kami kepentok ya dengan membawa barang yang banyak ketika berjalan kaki di sana. Jadi sayang sekali kalau bangunan tempat seperti itu ditambahi hal-hal yang tidak penting. Saya lupa namanya apa ya, silakan kalian komentar namanya apa. Dari Mountcastle kemudian kami masuk dulu ke Delta Plaza untuk membeli es ya, membeli minuman karena haus. Dari situ kemudian kami berjalan kaki ke arah ke arah halte Pemuda ya, yang berada di depan RRI Surabaya untuk naik Trans Semanggi. Untungnya lagi baru saja kami itu datang ada Trans Semanggi yang tiba sehingga tidak terlalu menunggu lama. Nah, ternyata di Trans Semanggi itu sudah bisa untuk melakukan pembayaran secara e-money. Jadi ada dua cara, kris sama e-money. Tapi saya nggak sempat video karena saat itu membawa barang yang banyak ya, dari Malang membawa pakaian dan juga sebagainya, sehingga nggak sempat video. Pokoknya di situ di Trans Semanggi sekarang sudah bisa membayar secara KUE ya, entah itu BCA Flash dan sebagainya. Dari Trans Semanggi kami turun di halte Santa Maria ya. Kemudian awalnya kami ingin ke penginapan, tetapi karena belum bisa check-in, akhirnya memutuskan untuk balik ke terminal lagi ya. Soalnya hujannya itu deras kemarin itu. Ke terminal lagi untuk makan siang dan menunggu waktu check-in. Nah, setelah itu kami balik lagi naik Surabaya Bus lagi ke arah Pirngadi karena penginapannya itu di sekitar Museum Dr. Sutomo, di sekitar Bubutan. Nah, seperti itu ya perjalanan saya mengantarkan teman dari Filipina. Menurutnya Surabaya itu asyik untuk dikunjungi karena memang banyak tempat bersejarah. Kemudian apa lagi ya, tata kotanya itu lumayan bagus, meskipun tadi ada beberapa bagian yang menurutnya tidak penting ya, seperti di trotoar itu Balor namanya, saya baru ingat Balor namanya. Selain itu untuk transportasinya kalau dibilang bagus ya, karena memang kebetulan kita hanya naik yang R1, nggak sempat merasakan yang R7, R8 atau yang ke arah Mer. Kalau mungkin saya ajak dia ke arah Mer, mungkin dia akan punya pikiran yang beda karena waktu tunggunya sangat lama sekali. Nah, selain itu menurutnya Surabaya itu juga asyik orang-orangnya karena kami sempat beberapa kali bertemu dengan pedagang makanan dan pedagang lainnya yang cukup cukup ramah. Melihat teman saya dari Filipina tidak bisa berbahasa Indonesia, menjelaskan sebisa mereka ya, meskipun bapak-bapak itu cukup kesulitan bercakap-cakap dengan dia, tapi berusaha semaksimal mungkin untuk melayani sebaik-baiknya. Ketika kami membeli makanan atau minuman, itu kami juga mendapatkan harga yang wajar ya, tidak sampai diketok. Nah, ada bapak-bapak di sekitar Jembatan Merah yang menanyakan dan heran mengapa dia memilih Surabaya sebagai tempat wisatanya, kok nggak tempat lain seperti Jogja atau Solo atau tempat lain, bahkan Bali ya misalkan. Maaf. Nah, kemudian saya bertanya kepadanya dan menerjemahkan lagi ke bapaknya kalau Surabaya itu menjadi salah satu tujuannya memang. Jadi tidak semua wisatawan asing dari luar negeri itu hanya ke Bali atau ke Jogja saja atau ke Jakarta saja. Beberapa itu bahkan ingin ke Surabaya
karena melihat Surabaya itu sebenarnya punya potensi wisata sejarah, terutama museum, kemudian gedung-gedung lama dan sebagainya yang bisa dijadikan untuk jalan-jalan. Alangkah lebih baik kalau tempat-tempat tersebut bisa dikoneksikan dengan transportasi umum. Terlebih lagi jika ada peta yang bisa memandu para wisatawan dari luar negeri ya menuju tempat-tempat wisata. Nanti mungkin kalau saya ada waktu ya, saya ingin membuat seperti itu dengan teman saya yang bisa membuat gambar yang bagus untuk memetakan tempat wisata mana saja di Surabaya yang bisa dijangkau dengan Surabaya Bus maupun Trans Semanggi. Sementara ini kalau saya lihat itu tadi sesuai dengan rute tadi, itu ada beberapa museum yang bisa kita lalui dengan Surabaya Bus dan Trans Semanggi. Semoga saja ada pihak lain terutama ya dari Pemkot sendiri yang menyusun peta seperti di Jogja itu kan ada ya peta wisata menggunakan apa saja ya, itu kan ada, jadi kita bisa lihat dari situ. Nah di Surabaya ini belum ada kalau nggak salah. Jadi kalau kita mau ke museum Dr. Sutomo, kemudian ke museum apa, itu sudah ada jujukannya, turun di mana, jalan kakinya berapa jauh ya, kemudian bukanya jam berapa ya kan, tiketnya berapa saja, ada apa saja di sana. Nah itu masih belum ada informasi macam itu. Oke, apalagi ya, mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan. Kalau kalian mau mengajak teman kalian jalan-jalan ke Surabaya, alangkah lebih baik kalian searching dulu halte-halte mana saja yang bisa kalian gunakan untuk mengunjungi museum atau monumen di Surabaya. Jangan lupa untuk memberi pengertian bahwa ketika naik Surabaya Bus atau Trans Semanggi ada interval waktu yang harus kita siapkan. Misalkan gini, kalau kita itu ingin jalan-jalan sampai sore, maka kita harus bisa mengestimasi ya berapa jumlah tempat yang bisa kita tuju. Beda dengan saat naik motor atau naik mobil ya, kan kita bisa sesuka hati ya. Kalau naik Surabaya Bus kan kita harus menunggu dulu. Nah itu kita harus mengestimasi. Sebelum balik ke Jakarta, saya juga sempat mengajaknya itu jalan-jalan ke Jalan Tunjungan dulu, menikmati Jalan Tunjungan. Sayangnya saat itu hujan, jadi kita hanya sebentar melewati Hotel Majapahit ya yang berada di Jalan Tunjungan, tempat penyobekan bendera itu. Lalu ke Tunjungan Plaza. Di situ kita muter-muter, kemudian dia membeli barang yang tidak ada di negaranya. Mohon maaf untuk video dengan dia tidak bisa saya berikan, tadi hanya sepotong-sepotong foto karena memang saat itu saya membawa barang yang sangat banyak ya, dengan dia membawa barang-barang berupa baju dan sebagainya, pokoknya banyak sekali. Jadi kami hanya menikmati perjalanannya. Dia juga berprinsip bahwa ketika jalan-jalan itu sebenarnya kita hanya berfokus pada menikmati keadaan di sekitarnya. Kalau mengambil foto, mengambil video, kita gunakan waktu yang seperlunya saja ya. Oke, sekian dulu video dari aku. Ini aku akan ke Malang ya, naik bus ke Malang, pulang dulu lalu balik lagi ke Surabaya, bolak-balik lagi. Semoga bermanfaat bagi kalian. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.